Antum tahu ya, Syekh bin Baz ketika memberitakan tentang ini, ya sering orang kan meremehkan masalah tauhid. Apa dari dulu tauhid? Coba perhatikan. Nabi SAW ketika didatangi oleh seorang, ya Rasulullah, aina abi? Ya Rasulullah, di mana ayahku? Kata Rasulullah, finnar, di neraka. Nangis dia, sedih. Maka Nabi SAW segera mengucapkan, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian Nabi juga SAW ketika minta izin sama Allah untuk menjenguk uminya, yaitu Aminah, diizinkan oleh Allah. Tapi begitu minta izin untuk memohonkan ampunan untuk uminya, Aminah, dilarang, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa komentar Syekh bin Baz rahimahullah? Ya, coba perhatikan ayah dan uminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah, ya, mengikuti millahnya Abdul Muttalib, menyembah berhala. Zaman jahiliyah masuk neraka. Fama balukum, bagaimana kalian yang tinggal di negeri muslim, banyak masjid, di situ ada kajian tauhid, tonggonya masjid mati dalam keadaan musyrik, jimatnya sak lemari, sobone nang dukun. Apakah dia masuk apakah diterima dia uzurnya di hadapan Allah? Nggak diterima. Karena Islam tersebar. Sedangkan di zaman jahiliyah, kenapa ayah uminya Nabi itu masuk neraka? Karena dia mendengar dakwah Nabi Ibrahim. Tahu. Buktinya, dalilnya adalah ketika Abraha itu didatangi sama Abdul Muttalib. Waktu itu Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Apa kata Abraha? Ada apa kamu kesini? Kata Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Abdul Muttalib juga agamanya jahiliyah. Dia bilang apa? Saya mau minta ontaku yang kamu ambil, ada kurang lebih 200 onta. Kata Abraha, coba perhatikan orang ini. Kita mau menghancurkan Ka'bah, dia nggak peduli, dia cuma minta hartanya, yaitu ontanya. Apa dijawab sama Abdul Muttalib? Kalau onta itu milikku, kalau Ka'bah itu sudah ada yang punya. Siapa yang punya? Allah. Nah, berarti Abdul Muttalib itu tahu Allah, tahu bahwa yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim, dan itu yakni miliknya Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka beribadahlah, kalau kalian tahu bahwa Ka'bah itu miliknya Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian menyembah pemilik Ka'bah ini, yaitu siapa? Allah. Adapun Ka'bah itu sudah ada Rabbnya, pemiliknya. Sayahmiha, akan melindunginya. Kata Abraham, kembalikan ontanya. Akhirnya ontanya dikembalikan. Kemudian Abdul Muttalib, apa yang dia lakukan? Orang Quraisy itu kalau dalam kondisi susah dan genting, itu berdoanya kepada Allah. Tapi kalau lagi senang, berdoa kepada berhala. Waktu itu Abdul Muttalib datang ke Ka'bah dan memegang pintu gagangnya pintu Ka'bah. Ya Rabb, ya Rabb, lindungilah rumah. Ya, lindungilah rumah. Jadi saat itu dia bertauhid, berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Orang Quraisy begitu, ya. Nah, setelah itu dia perintahkan kepada penduduk Mekah untuk meninggalkan Mekah menuju gunung-gunung untuk menyelamatkan diri dari tentaranya Abraha dan pasukan gajah. Karena ada gajah gede-gede waktu itu yang bersama Abraha. Akhirnya Allah menghancurkan Abraha dan pasukannya sebelum masuk kota Mekah. Ya, itu dengan rombongan burung, itulah yang disebut ababil.
Jama'at, burung yang banyak datang dengan membawa batu. Batu itu ternyata isinya adalah virus. Seperti ta'un yang menyebar dengan cepat dan cepat mematikan. Kalau orang kena virus itu langsung bolong-bolong dia badannya dengan cepat. Ya, itu ya kawan. Makanya banyak yang mati pasukannya Abraha ini, termasuk ini gajah dan kendaraannya yang lainnya. Cuman Abraha ini luka-luka, dia sempat bisa pulang dan di San'a dia meninggal, atau di jalan dia meninggal. Abraha. Di situ menunjukkan bahwa Quraisy itu kadang bertauhid ketika dalam kondisi apa? Susah. Begitu ya, sebagaimana dijelaskan dalam Qawaidul Arba'. Ya, itu dijelaskan dengan detail bahwa syiriknya orang kafir Quraisy itu dalam kondisi susah. Tapi kalau dalam kondisi senang, mereka menyembah berhala. Harusnya kan dalam kondisi apapun kita berdoa kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayah dan uminya Nabi, dan juga paman Nabi Abu Thalib dan Abdul Muttalib seperti agama nenek moyangnya, yaitu maksudnya musyrik ketika dalam kondisi senang itu masuk neraka di zaman jahiliyah. Bagaimana dengan zaman Islam? Mayoritas Muslim, ada azan, ada pengajian, ada sholat. Saya tidak tahu ya Rabb dengan tauhid, nggak bisa. Kecuali yang tinggal di sana loh, di Amazon, ya, hutan Amazon yang telanjang itu. Nah itu baru nanti diuji. Itu mereka namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu akan diuji nanti pada hari kiamat. Jika mereka beriman dengan ujian itu masuk surga. Jika mereka menentang masuk neraka. Antum tidak ada udzur. Antum harus bertauhid. Pertahankan ini sampai mati. Jangan sampai musyrik. Dan antum harus mengamalkan sunnah. Ya, jangan sampai mengamalkan bid'ah. Tidak ada udzur. Sudah diajarkan sunnah. Terus belehar lalu meninggalkan sunnah. Oh, tidak bisa.